Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Hidayat, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Wali Songo Semarang, angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan salah satu aplikasi hadis yang mana kita bisa mentakhrij hadis di dalamnya, yaitu aplikasi Jami'ul Kutub At-Tis'ah. Aplikasi ini berdiri di bawah naungan Arabia for Information and Technology yang mana bisa kita download di Play Store melalui HP Android kita dan sudah didownload oleh 1 juta orang lebih. Sesuai dengan namanya Jami'ul Kutub At-Tis'ah, aplikasi ini menghimpun 9 kitab induk hadis. Di sana kita bisa mencari hadis, bisa kayak mentakhrij hadis, bisa mengetahui biografi perawi hadis dan mengetahui penjelasan dari hadis melalui kitab-kitab syarahnya. Nah, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah video tentang tutorial dan review dari aplikasi Jami'ul Kutub At-Tis'ah dari saya. Yuk, simak videonya. Baik teman-teman, ini adalah tampilan aplikasi Jami'ul Kutub At-Tis'ah di Play Store. Bisa kita download di Play Store menggunakan Android ya. Ini tampilannya. Kita langsung buka saja. Ini tampilan awalnya. Kemudian di dalam atasnya ini keterangannya bahwa aplikasi ini menghimpun 9 kitab, yakni Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Imam Ibnu Malik, Sunan Ad-Darimi, dan Musnad Ahmad. Nah, di bagian kanan atas itu ada kayak gambar orang, bisa kita klik. Di sini kita bisa menambahkan catatan-catatan pribadi, menambahkan mufaddalah favorit atau fawasil kita hadis-hadis pilihan kita. Di bawah tasjilud dukhul kita bisa login menggunakan akun email agar mungkin ketika kita menggunakan perangkat lain catatan kita tidak hilang gitu. Ada juga sebelah kiri pengaturan, kita bisa men-share ke berbagai media sosial seperti Twitter, Facebook dan lain sebagainya. Nah, ini tampilan depannya. Ada Al-Bahas untuk mencari hadis, ada Adul Kutub. Di sini ada 9 kitab induk hadis, ada At-Tasim Al-Maudu'i, pembagian secara tematik, dan Mishkatun Nubuwah berisi tentang quotes-quotes hadis. Nah, misalnya kita ingin mentakhrij sebuah hadis, kita bisa menggunakan Al-Bahas. Cari hadis. Misal kita mau mencari hadis, salah satu hadis sahih yang termasuk mutawatir, yaitu man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nah, ini kita ganti keyboard Arabnya dulu. Man kadzdzaba alayya kita tulis ya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Nah, udah kita cari. Jari Al-Bahs loading ya teman-teman. Nah, ini ada di berbagai tempat, ada 46 tempat ya. Misal kita buka yang dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim. Nah, di sini tercantumkan an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, di sini diterangkan juz 1 Sahifah 7. Di atas Naul Hadis ada hadis marfu. Nah, ini bisa kita tambahkan ke favorit dan bisa kita tambahkan ke hadis pilihan ya, al-fawasil gitu. Nah, di arat di sini kita bisa merubah warna launul khat, warna tulisan. Bisa juga merubah hajmul khat, ukuran tulisan, bisa juga naul khat, jenis khat. Nah, bisa juga kita ganti qiraatul lailah atau mode malam atau at-tabwib. Tabwib itu kita mengetahui babnya. Hadis ini tercantum di dalam bab apa? Nah, di situ ditampilkan Sahih Muslim muqaddimah bab takhlidul kadzibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gitu. Kemudian ada as-sanad. As-sanad kita bisa mengklik agar mengetahui sanad sampai ke Sahih Imam Muslim. Nah, di sini kita bisa tahu sanadnya sampai ke Imam Muslim dari Muhammad bin Ubaid Al-Khubari, dari Abu Awanah, dari Abi Hasin, dari Abi Soleh, dan dari Abi Hurairah. Nah, Abi Hurairah yang warna biru ini merupakan Tabaqatul Ula, perawi pertama atau arawi al-a'la ya, dari tingkat sahabat.
Nah, ketika kita ingin mengetahui biografi beliau, kita tinggal mengklik. Nah, di sini muncul ism, nama, kunyah, nasab, dan lain sebagainya. Mengenai Abi Hurairah, Al-Masadir juga tercantumkan di sini. Kemudian yang lain, perawi lain juga di bawahnya tingkat sahabat, tabi'in, tabi'in dan lain sebagainya. Itu bisa kita klik juga, misalnya Abi Hafs. Nah, di sini ada bayanatur rawi banyak sekali, termasuk aqwalul ulama tentang beliau. Bisa kita jadikan bahan untuk mentakhrij hadis. Nah, di situ. Nah, ketika kita ingin mengetahui ini hadis tercantum dalam kitab apa saja, kita pencet yang at-takhrij. Nah, ini tercantum di Sahih Bukhari ada 2, Sunan Ibnu Majah ada 1, Sunan Ad-Darimi ada 1, Musnad Ahmad ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hadis. Yang atraf itu ada 4 hadis di Sahih Muslim. Yang syawahid ada banyak sekali ya, hadis-hadis yang mirip dengan hadis tadi. Kemudian ketika kita ingin mengetahui syarahnya hadis, kita membuka syarah penjelasan hadis dari kitab syarahnya. Nah, di sini ada tampilan dari kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Nah, ini banyak sekali penjelasannya, bisa kita baca sendiri. Itu cara-caranya. Kemudian kita juga bisa men-share ini melalui musyarakah. Kita men-share baik bisa melalui WhatsApp, Drive, Telegram dan lain sebagainya. Bisa ya. Kemudian mulahadhah, kita memberikan catatan kemudian kita simpan, bisa. Kita gitu salah satu cara untuk mentakhrij hadis melalui aplikasi ini. Kemudian fitur-fitur lainnya mungkin bisa saya jelaskan. Yang Ardul Kutub ini menampilkan 9 kitab induk hadis yang ada di aplikasi ini. Kemudian bisa kita baca sesuai bab dan sesuai urutan. Nah, ini ada bab-babnya, ini sudah urut. Ketika kita ingin membaca urut mulai dari awal sampai akhir, bisa melalui Ardul Kutub ini. At-Taqsim Al-Maudu'i ini pembagian hadis melalui tema-tema, misalnya Al-Quran, wa ulumuhu, al-aqidah, al-ibadah. Nah, al-ibadah misalnya ada toharoh, sholat, zakat, sholat misalnya. Ada banyak sekali lah pokoknya, fardu sholat dan lain sebagainya. Kemudian ada Mishkatun Nubuwah. Di sini ada tertampilkan quotes-quotes banyak sekali. Misalnya tentang al-iman, al-hajj wal umrah. Terus ada yang tentang al-ilmu misalnya. Nah, di sini ada quotes disertai gambar-gambar yang bisa kita share juga. Misal ini, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, akhrajahul Bukhari. Nah, ditampilkan juga siapa yang mentakhrij hadis ini, yaitu Imam Bukhari. Nah, bisa kita share ini gambar, bisa ke mana saja, media sosial misalnya. Itu mungkin review dari saya. Aplikasi ini sangat recommended bagi orang yang hendak mencari sebuah hadis atau mentakhrijnya, sehingga kita bisa mengetahui, aplikasi ini bisa membantu kita untuk mengetahui hadis itu berasal dari kitab apa saja, berasal dari perawi siapa saja. Bisa kita menggunakan aplikasi ini gitu. Aplikasi ini kelebihannya juga bisa tersedia secara offline dan online. Namun ketika kita ingin tersedia secara offline, mungkin pertama kali download kita bisa mendownload beberapa hal, yaitu kita pencet Ibda'ut Tahmil, jangan memencet yang al-ilgha gitu. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.